Halo guys, welcome back to my channel. Dan gua Ibnu Abasi. Ya, mungkin video kali ini bakal beda daripada video-video gua sebelumnya, karena gua bakal nge-reaction sebuah video trailer dari produk terbarunya LG, yaitu LG Wings, teman-teman. Nah, perlu kalian ketahui bahwa vendor yang cukup besar di Korea Selatan ini sudah hengkang dari Indonesia. Walaupun begitu, gua masih menggunakan produknya LG, teman-teman. Jadi gua di tahun 2020 masih menggunakan LG. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja react videonya. Oke, kita langsung play videonya ya, teman-teman. Today I've got something that I'm certain you've never seen before. Oke, perlu kalian ketahui bahwa yang ngomong ini adalah salah satu YouTuber yang cukup terkenal dan go internasional tentunya. Yang kalau nggak salah nama channelnya itu Unbox Therapy kalau nggak salah ya, teman-teman. Jadi bisa kalian lihat lah di YouTube. Oke, kita langsung. I've looked at many smartphones and I'm always on the hunt for that next futuristic form factor, and I think that's what we're about to find inside of this box right. Oke, sebelum kita masuk nge-react sedalam-dalamnya, kita react dari luarnya dulu. Jadi boxnya itu bisa kita lihat seperti ya biasa aja, polos tanpa ada stiker ataupun keterangan spesifikasi yang cukup detail. Dan di sini gue lihatnya sih polos. Mungkin ya nggak tahu juga sih apa tujuan LG, atau mungkin ini hanya demonya saja ya, teman-teman. Gue belum tahu. Here. Now, at first glance, you get the lid off and you think to yourself, that. Wow. Ya, gua pikir tadi itu unboxing ya, tapi kayaknya udah re-unboxing ini ya, teman-teman. Karena ketika si paman YouTube ini, jadi dia ngebukanya HP-nya udah nyala, udah ada audinya. Ya mungkin udah di re-unboxing ya, teman-teman. Dan karena emang tadi nggak ada segelnya sih. Ya, gua yang salah kayaknya. It's just a standard smartphone. Then you start playing with the packaging. Wow, ini gila sih. Iya, keren. Dia boxnya aja bisa diputar, teman-teman. Jadi ya, kalian harus ketahui juga bahwa LG Wings ini adalah salah satu produk smartphone yang cukup futuristik, dan dia memiliki fitur yang bisa diputar-putar layarnya. Dan ya mungkin nggak banyak smartphone yang seperti ini. Kalau nggak salah ada handphone yang ingin mengembangkan teknologi seperti kita sebut ya Samsung Fold yang dia lipat ya, layar lipat, atau LG Mi Mix 3 kalau nggak salah dia geser ke atas. Dan ini LG Wings dia muternya ke samping. You notice something is a little bit different. And when you pull the phone out, that's when things go to the next level. Boom. There it is, my friends. This is the... Nah, di sini yang gue dapat dari LG Wings itu ketika dia layarnya diputer itu ternyata membentuk huruf T. Ya, entah tujuannya apa, tapi mungkin konsepnya seperti itu, teman-teman. Jadi, it's okay. LG Wing. In a sea of the same basic bar-type design phones, this is something truly unique. The swivel action feels... Dan ya, gua dapatnya si LG Wings ini juga memiliki layar yang curve atau edge ya, teman-teman. Dia seperti aspek rasionya juga seperti mirip-mirip Sony Xperia One kalau nggak salah ya. Jadi dia mungkin aspek rasionya ke sinematik ya. Mungkin ya seperti itulah, entah tujuannya apa. Mungkin mechanically solid. That's smooth. Ya, bisa kalian lihat dari layar bahwa LG Wings ini memiliki layar yang edge ya, teman-teman, samping kanan kirinya. Dan ini keren sih. Dan dia juga tipis ternyata, teman-teman. Goes without saying that when you pop this baby open, you're going to turn some heads. But more than that, this... Dan ya, ini banyak banget fitur yang bakal kalian dapat ketika membeli sebuah produknya LG Wings ini, teman-teman. Ya mungkin nanti bakal dikasih keterangan lebih detail lagi. Kita
play lagi, karena kalau kita nge-reactionnya secara full lama nanti dolarnya bakal kuning teman-teman. Jadi ya it's sorry aja. Swivel design changes the functionality of the phone itself. Starting with the home screen that's been... Wow, ini jadi UI-nya itu ketika kita putar smartphone-nya itu menurut gua ya kayak Nintendo ya teman-teman. Jadi aplikasinya itu apa ya, tataan atau UI-nya itu mirip seperti ya itulah. Completely redesigned. Swivel mode also gives you a nice balanced grip. But really, this design is perfect for people who like to watch a lot of video on their phone like I do. Dan keuntungan layar yang bisa diputar seperti ini yaitu nonton videonya secara full teman-teman. Jadi dibandingkan kalian menggunakan layar yang seperti ini, itu kan ketika nonton YouTube pasti layarnya cuma segini. Dan gue yakin ya 80% orang nonton YouTube itu lebih suka seperti ini. Jarang banget orang lihat YouTube sampai seperti ini, kecuali videonya lama mungkin bisa. Tapi kalau cuman video 2-5 menit mungkin orang lebih suka megang handphonenya seperti ini. Tapi LG memberikan solusi yang beda daripada smartphone yang lain teman-teman. Jadi dia bisa diputar sehingga kita tetap mendapatkan feel yang megangnya seperti ini, tapi ngelihatnya atau melihat layarnya itu layaknya kita memegang seperti ini. Dan itu fungsionable banget menurut gua. Like when you're watching a video on your phone and you touch the screen by... Nah, dia nerangkan bahwa orang kadang menyentuh atau menutup bagian layarnya seperti ini sehingga ada video yang kepotong. Karena ya kalau nontonnya kayak gini teman-teman, kayak gini semuanya ya sulit, kayak gini sulit, harus 2 tangan gitu ya. Kalau setangan pasti ketutup atau gini lah ya pasti susah. Dan ya LG memberikan solusi buat kalian semua. Accident, the controls pop up, or when you get a text or call. Nah, dia juga memberikan apa ya, keterangan bahwa ketika nonton YouTube notifnya bakal nutup videonya ya teman-teman. Jadi segede gaban gitulah notifnya, jadinya kalian terganggu menonton videonya atau menonton film dan lain-lain. Right at the most crucial scene, no more. Tapi setelah adanya layar seperti ini, ide layar yang seperti ini, notifikasi itu jadinya masuk di layar yang bagian bawah teman-teman, yang tidak termasuk di layar yang diputar itu teman-teman. Jadi nggak mengganggu sama sekali ketika kalian menonton video atau mungkin bermain game juga ya teman-teman, mungkin seperti itu. Itu yang saya dapat atau yang saya tangkap dari tujuan LG ini. The different grip means nothing interferes with the main screen and the grip. Dan kerennya lagi teman-teman, ini yang gue suka dari LG Wings. Jadi notifikasi atau yang notification bar ya, itu nggak lewat di layar yang udah jadi T itu, jadi nggak kayak gitu. Tapi kalian tinggal cukup swipe ke bawah ya, swipe down di layar yang setengah di bawahnya itu. Dan ini keren sih, gila keren, good job LG. Lock button prevents accidental touches on the second screen. Nah, dia juga bisa mengunci ya layar yang sudah terpotong itu di bawah itu, layar yang bawah dikunci agar tidak bisa disentuh atau tidak bisa diakses. Karena kalau nggak ada fitur itu, kayaknya ketika kita megang layarnya juga bisa kesentuh yang lain teman-teman. Jadi ya LG memikirkan hal itu. Another problem this dual screen setup solves is when you're using your phone for GPS and then you get a call. Dan fitur terbaru lagi dari LG yaitu GPS plus call atau main GPS sambil nelpon. Karena biasanya ketika ada telepon biasa itu paket data atau data seluler itu akan mati, dan otomatis
mungkin GPS-nya bakal kacau ya teman-teman, dan LG menangani hal itu lagi-lagi. Oke, kita lanjut. Now you have the GPS on the main screen and the call on the second screen. No screen interference, no missed turn. The main screen for your main task and the second screen for your calls, messages, and ya, bisa kalian lihat di sini ada merekam video juga bisa dilakukan dengan layar yang membentuk huruf T seperti itu ya teman-teman. Dan ya, ini keren sih, menurut gua keren, gila. notifications. It's simple and hassle-free. It's easy to tell from the design that the wing was designed. Nah, ini juga salah satu fitur yang membantu banget. Jadi ketika kita melihat foto-foto kita di galeri ya teman-teman, itu nggak perlu kita miringin smartphone-nya. Kan biasanya kalian ketika lihat galeri ya udah gini aja megangnya, dan paling cuman segini doang gitu, dikit doang. Tapi di LG lagi-lagi seperti yang gua terangin tadi, ketika nonton film atau nonton YouTube itu pasti orang sukanya seperti ini. Tapi di LG beda, dia tetap feel-nya dapat seperti ini, cuman look-nya itu lebih lebar karena ya emang layarnya seperti ini diputar jadi huruf T. Itu keren. For comfortable viewing without interference. So, it's only natural that the wing is sporting a POLED display. Dan di sini juga udah diterangkan bahwa LG Wings ini menggunakan layar yang sudah POLED ya teman-teman, sama ya mungkin sama seperti LG V30 yang gue pakai ini. Oke, next. When the display turns on, what's the first thing you notice? Well, you notice what's not there. No hole cut out, no notch, just 6.8 inches of pure. Dan layarnya juga itu luasnya itu sekitar 6,8 inch ya teman-teman, jadi hampir 7 inch. Wow, cukup besar ya. Ya, cukup besar. Ini aja 6 inch kalau nggak salah. Uninterrupted POLED real estate. And despite it having two stacked screens, LG's POLED tech makes the wing thinner and light. Walaupun LG Wings ini memiliki dua layar, ternyata LG mengeklaim bahwa handphone ini masih terbilang sangat tipis untuk ukuran dua layar ya teman-teman. Later than you'd expect. So then you gotta be asking yourself, hey, no hole punch, no notch. Dan di sini juga LG memberitahu kita bahwa LG tidak pakai notch ataupun punch hole atau ya tompel itu ya teman-teman. Jadi dia bersih murni seperti layar yang ya nggak ada notchnya dan lain-lain yang mengganggu. And where's the front camera? Well, it's a... Dan di sini juga LG Wings ini menggunakan pop-up kamera, dan ya ini sangat bagus karena dengan adanya pop-up kamera ini LG berhasil memberikan layar yang full view display tanpa notch dan lain-lain. Pop-up camera and it's 32 megapixels. Dan resolusinya itu ternyata cukup besar, yaitu 32 megapiksel. Ya, akhirnya LG mati lampu. Oke, jadi LG Wings ini menggunakan 32 megapiksel di bagian kamera depannya, dan ini salah satu improvement dari LG ya. Dan ya sekali lagi selamatlah buat LG yang dulunya terkenal sebagai ya handphone yang sangat buruk untuk kualitas kamera depannya. Dan semoga dengan resolusi yang tinggi menghasilkan gambar dan video yang bagus juga, tajam, jernih, dan ya keren. In the back you have a 64 megapixel. Nah, dan mirisnya di bagian belakang kamera LG V30 ini sepertinya mengikuti trending di smartphone pasaran tahun ini ya teman-teman, dimana ya seperti iPhone, dan menurut gua ini lebih mirip ke Oppo yang terbaru itu ya teman-teman. Oppo apa itu? Lupa gua. Gak pernah ngikutin Oppo sih. Oke. Dan di sini menggunakan resolusi 64 megapiksel ultra high resolution kamera.
Dan resolusi yang tinggi itu nggak menjamin hasil yang bagus. Kalau kalian nanya tajamnya, ya pasti tajam 64 megapiksel teman-teman. Tapi untuk kualitas gambar itu belum bisa kita bilang bakal bagus atau enggak, karena harus terpenuhi semua komponennya, seperti aperture yang bagus, terus ya mungkin sensornya juga bagus, dan ada stabilizernya atau tidak, yaitu yang mempengaruhi hasil dari foto ataupun video dari sebuah smartphone teman-teman. Dan koreksi kalau gue salah. Main shooter and 2 ultra wides, a 12 megapixel. Dan di sini ada 12 megapiksel untuk ultra wide-nya dengan sensor yang besar katanya ya, dengan pixel yang besar. Ultra wide for shooting in swivel mode and a 13 megapixel ultra wide for. Dan di sini juga ada 13 megapiksel ultra wide kamera. Entah, padahal sama-sama ultra wide ya. Basic mode. Now you can do a whole Dan ya, inilah kelebihan lagi-lagi dari LG. Dia bisa menggabungkan dua kamera depan dan belakang. Sepertinya seri-seri yang lain juga itu ada sebenarnya teman-teman. Dan kalau nggak salah di LG V30 itu udah ada fitur yang serupa seperti ini. Kita coba ya. Mana ya? Ini mungkin ya. Oh, dia bukan video ternyata teman-teman. Ya, ini hanya foto mungkin ya teman-teman. Oke, ini ternyata foto teman-teman. Jadi ya, mungkin video itu nggak bisa. Lebih ke foto kayaknya. Coba ya. Oke. Dan kita coba kamera depan. Nah, yang gue maksud itu yang seperti ini teman-teman. Jadi dia bisa ngambil foto, untuk hasil foto langsung ada di bawahnya. Oh, bukan itu maksudku teman-teman. Jadi ya, ini dia maksudku. Ternyata ada beneran. Ini bisa menggunakan dual kamera. Bisa kamera depan dan kamera belakang secara bersamaan. Kita coba ya. Oke, ini menggunakan kamera LG, kamera depan dan belakang. Tapi itu pun masih berbatas atau terbatas ya teman-teman, nggak secara langsung. Ini sebenarnya gimana sih? Oke, dan ya nggak ada kayaknya teman-teman. Ya entah. Tapi kayaknya sama sih. Nih, ini kamera depan dan kamera belakang aktif secara bersamaan. Oh, ternyata itu foto ternyata teman-teman. Hanya foto ya, hanya foto. Bisanya cuma foto, video belum support. Dan di LG Wings ini sudah support dong. Dialogue scene in one take, record the action you want and your reaction at the same time. And if you happen to drop the phone by accident, check out what happens in slow. Wow. Jadi LG menggunakan fitur yang mana ketika kita mengaktifkan kamera depan itu kan pop up ya, pop up kamera muncul. Jadi ketika kita menjatuhkan smartphone, dia ada mungkin ada fitur atau ya fitur yang gravitasi lah ya. Jadi dia ketika jatuh dia langsung masuk ke dalam gitu kamera pop up-nya gitu teman-teman. Jadi ya good job. Slow motion. For all you video files, the LG Wing. Ini sih yang paling gila sih ini ya menurut gua, daripada fitur yang lainnya semuanya paling gila sih ini. Smartphone bisa menjadi gimbal. Wow. Jadi dia memiliki 6 motion sensor ya teman-teman, dan keren sih ini. Kita lanjutkan videonya. Comes with gimbal camera features. It has 6 motion sensors inside and stabilization software that can compensate for shakes and bumps in 3 axes. That means your shot will come out silky smooth. The Wing's form factor also gives you better balance and a more natural. Gila, stabilnya seperti itu. Tapi di
ya video produknya ya teman-teman, atau trailer videonya. Mungkin berbeda di dunia nyatanya, karena biasanya di video trailer itu pasti dilebih-lebihkan gitu, kayak gitu. Tapi kita belum tahu di dunia nyatanya atau real time-nya atau real life-nya itu ya teman-teman. Jadi kita nggak tahu apakah hasilnya bagus atau beneran, atau hanya cuman agar menarik pelanggan aja. Grip for shooting. And just like the gimbal cameras you're familiar with, you have the joystick. Jadi di bawahnya itu, di layar bawah itu ada semacam controller. Jadi dia bisa kita arahkan kemana saja kameranya tanpa kita muter-muter gini. Jadi tinggal gini, udah kalian mau kemanain arahnya, fokusnya kemana. Dan wow, good job LG. On screen to tilt and pan the camera manually, and also the 4 gimbal shooting modes: follow, pan follow, FPV, and lock mode. Now, having a gimbal attachment is great, but you have to carry it around, set it up, and by the time you're ready to shoot, maybe that moment is already past. This is a lot faster. Now, these specialized functions are great, but where I think this phone really shines is in how useful it... Wow, terlalu banyak fitur yang dikeluarkan dari LG Wings ini ya teman-teman, sampai aku bingung mau ngomong apa ya, saking banyaknya fitur ini. can be in everyday use. Like when you want to search while you're watching. Jadi dia juga menggunakan dual layer ya teman-teman. Jadi kalian bisa menonton video dengan layarnya yang yang luas, atau kalian juga bisa menggunakan chattingan. Jadi nonton video sekaligus chattingan. Sedangkan di layar HP konvensional seperti ini, layar konvensional seperti ini, itu kan ya kepotongnya gede banget cuy. Apalagi lu nonton video itu balasnya cuma segini, terus videonya juga segini gitu. Kalau di LG Wings ini nonton videonya nggak kepotong, chatannya yang kepotong gitu ya teman-teman. Tapi tetap aja enak gitu ya teman-teman. Udah lumayan lah dibandingkan ya dipaksa-paksain lah kalau handphone yang kayak gini menggunakan dual layar ya teman-teman. Netflix or following along to a cooking video and setting the timer at the same time. Ini juga keren ya, ngegame sambil main Maps atau jalanin Google Maps. Wow, dan ini ternyata bisa juga dibalik teman-teman. Nggak harus seperti ini ya, harus jadi T gitu, nggak harus. Jadi sekarang jadi kayak apa ya, jadi ya bisa di mungkin seperti ini megangnya nanti. Ya entahlah. Oh ya gini kalau ngegame gini, kebalik gini ya, kebalik. Jadi di sini GPS seperti itu, dan di sini ngebam kalian ya. Keren sih. Multitasking feels easy and natural with this setup. Look how many different things you can do. And if you have a favorite combination of apps you always use together, you can pair them on the second screen to let you open them with one touch. And what makes the Wing stand out from other dual screen phones is the fact that when you don't want to use the second screen, you can... Ya, fiturnya banyak banget ya. Softwarenya maupun hardwarenya yang keren banget dari LG Wings ini teman-teman. Sampai nelpon sambil nyatet jadwal kalian, harian kalian ya. Itu bisa dilakuin. Keren sih. Make it disappear in a snap. Now you're in basic mode. This type of daily use means the hardware has to be solidly built. The swivel mechanisms swivel. Jadi LG sudah mengujinya atau menguji kekuatan durability-nya ya teman-teman. Itu hingga atau tahannya bisanya diputer itu sampai lebih dari 200.000 waktu atau 200.000 putaran gitu ya teman-teman. Lebih dari 200.000 ya teman-teman putaran kalian bisa memutar. Wow, itu bertahan berapa tahun ya? Action has been tested over 200,000 times so that it works smoothly for years to come. It also has a water repellent coating that makes it water resistant for days. Jadi ketika kalian nonton video itu ternyata tombolnya itu pindah ke bawah semua. Jadi kalian tidak akan terganggu dengan hadirnya tombol player ya teman-teman. Jadi cuman semuanya pokoknya yang nggak penting-penting itu di bawah teman-teman. Jadi kalian nonton videonya tuh puas, fokus, dan tidak ada yang ganggu.
daily life. Plus, on the main screen, you've got an Dan akhirnya LG menggunakan fingerprint in display. Keren. display fingerprint sensor. Even when using your normal apps, the second screen makes things easier, especially for one-handed use. There's nothing like the convenience of having video playback controls ready on the second screen. Futuristic form factor. Or scrolling through the gallery on the second screen while viewing the full-size photo on the main screen. Ya seperti yang gua sebutin tadi ya teman-teman, itu ya bisalah kalian gunakan sebagai handphone yang menurut gua ini fokus ke multimedia sih, karena ya ini lebih fokus ke multimedia kalau menurut gua. If you like making videos, editing video on the wing is a breeze. Nah, ya kelebihan satu lagi yaitu buat kalian konten kreator yang suka ngedit di handphone ya teman-teman terutama, dan gua sering ngedit di handphone ya menggunakan aplikasi editing ya, mau editing yang eksternal ataupun internal bawaan LG. Itu agak kesulitan memang ketika kan di sini udah ada tombolnya, view-nya kecil gitu, nggak bagus lah untuk ngedit di handphone. Tapi kalau di LG Wings ini enaknya ya itulah, jadinya full layarnya itu untuk editing. Keren nggak? Like professional editors that use. Jadi semua tombolnya atau fitur dari editingnya itu pindah ke bawah semua. Jadi yang tampil di ininya hanya view videonya. Keren. Monitors, the Wing's two screens make the controls feel less cramped. With all these great features, you don't want your data speed lagging behind. That's why the Wing is 5G enabled. Dan di sini juga udah diterangin sama yang ngomong bahwa LG Wings udah support 5G. Ya, harusnya seperti itu untuk tahun 2020 ya, teman-teman. And it's got enough battery power to last you all day. So this smartphone, obviously, it's much different. It's a completely new approach. I always appreciate ambition from manufacturers when they don't just do the status quo. Wow. Ya, aku mau ngomong apa lagi? Nggak tahu, bingung. Mau komentar apa lagi? Dan gue belum nemu celah jeleknya ini ya. Mungkin jeleknya itu karena beda daripada handphone sekarang ya teman-teman, dan butuh adaptasi. Karena ya kalau kita keluar rumah terus pakai LG Wings ini terus bisa diputer gitu kan, kayak orangnya iya HP apa itu, HP apa kulkas gitu ya. Nggak gitu. Tapi orang pasti ngeliatnya, oh aneh banget nih, kayak nggak biasa gitu teman-teman, karena emang beda gitu. Well, yes, it will work as a standard smartphone in this slab format, but when you pop it open, obviously, you can tell you're dealing with something quite different. Is this going to be the smartphone for everyone? I don't know, but maybe we're looking at the future. Dan ya di akhir kita dilihatkan bahwa LG Wings ini masih menggunakan Qualcomm Snapdragon 765. Ya, cukup disayangkan ya. Kenapa dia tidak menggunakan 865? Harusnya ya handphone sekelas ini harusnya menggunakan chipset yang high end juga, teman-teman. Ya. Dan ya, ini aja video yang bisa gua sampaikan ke kalian. Dan ini murni pendapat gua nggak dibayar, gua nggak di endorse, dan ya semoga dibayar LG. Dan ya sekian aja video dari gua. Silahkan kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang handphone ini. Apakah layak untuk dibeli? Kayaknya enggak deh, karena ya sekarang kan lagi pemerintah lagi mengadakan pemblokiran ya handphone yang nggak resmi. Jadi ya semoga kedepannya pemerintah bisa memberikan solusi bagi penggemar LG ataupun smartphone yang tidak masuk secara resmi ke Indonesia seperti Google Pixel, HTC dan lain-lain, termasuk LG juga teman-teman.
Oke, sekian aja video dari gua, dan gua Ibnu Abbasy. Sampai jumpa di video menarik lainnya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang, karena bakal ada video-video menarik lainnya. Goodbye and see you again.